Duh, lagi sedih nih. Aku lagi ada masalah, gak tahu harus selesaikan gimana. Belum lagi ada banyak banget tugas yang harus dikerjakan. Tugas sekolah, tugas dari bapak tadi pagi. Ini ada lagi tugas dari mama. Pusing. Ini tugas dari sekolah udah banyak, susah lagi. Ada, aku harus gimana ya? Teman-teman pernah juga nggak merasa kesulitan seperti aku? Kesulitan kok datangnya nggak bisa diprediksi, dan malah kadang kesulitan itu datangnya bertubi-tubi dalam hidup kita. Nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman satu kisah dalam Alkitab, bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam hidup orang yang taat pada perintahnya. Yuk, mari buka Alkitabnya di 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24 ya. Sudah dibuka ya Alkitabnya? Sekarang yuk kita saksikan ceritanya. Selamat menyaksikan. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" kata Elia kepadanya. "Berikanlah
anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Saat bencana kekeringan terjadi, pasti orang akan berkata ini masalah besar, sudah tidak ada harapan. Tapi kisah tadi menunjukkan pada kita bahwa Allah sanggup menolong. Elia dapat makan dan minum dengan baik. Janda Sarfat terpelihara walau awalnya hanya memiliki sedikit tepung dan minyak saja. Selain itu, anaknya yang mati karena sakit pun dapat dibangkitkan. Anaknya hidup kembali. Walau bertubi-tubi bersama Tuhan, masalah selesai. Luar biasa ya pertolongan Tuhan. Jadi, tidak ada masalah yang terlalu sulit sehingga Tuhan tidak dapat menolong. Tuhan dapat menolong kita selalu dan selalu. Nah teman-teman, mari kita terus datang pada Tuhan, percaya padanya, Dialah pertolongan kita.